Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel pribadi saya. Masih dalam playlist belajar HTML sampai jago ya. Setelah sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana cara bikin paragraf di HTML. Kita sudah tahu gimana caranya bikin judul, heading, terus bikin sebuah paragraf dengan styling, cetak tebal ya, terus cetak miring, italic, dan memberikan underline atau garis bawah pada suatu kalimat. Juga kita sudah belajar tentang list ya, yang terbagi menjadi dua kategori, ada unordered list, yang dimana index listnya itu pakai titik ya, di sini seperti ini. Kalau misalkan di Microsoft Word ini disebutnya bullets. Terus juga ada ordered list, yang dimana nanti listnya itu notasinya 1, 2, 3, 4 berurutan gitu. Oke, di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan materi HTML kita, dan sekarang kita akan masuk ke materi bagaimana cara memasukkan media ya. Media di sini maksudnya adalah gambar, video, audio di dalam website menggunakan HTML. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalkan web itu isinya cuma paragraf teks saja kan agak kurang menarik ya. Nah, sehingga kita perlu menambahkan gambar, video, atau audio biar website tersebut bisa lebih hidup. Oke. Nah, pertama kita kembali dulu ke project text editor kita. Nah, ini sebelumnya kan kita sudah bikin yang paragraf ya. Kita mungkin akan bikin satu file baru ya. Ini kita buat file HTML baru. Saya coba file, saya save as. Simpan di folder yang sama dengan nama misalkan index2 ya. .html. Jangan lupa extensionnya .html. Oke, nah di sini kita udah punya file index2 html ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu kode program struktur HTML-nya. Nah, kita coba kopas aja ya biar cepat dari yang sebelumnya ya. Saya harap teman-teman udah mengikuti video saya dari awal dan mengerti bikin struktur HTML dari awal itu seperti apa. Kalau yang belum, silahkan disimak dulu video sebelumnya. Oke. Oke, ini kita ganti dulu kontennya, kita hapus. Ini title-nya kita ubah menjadi belajar HTML kedua mungkin ya. Oke, ini kita kasih judul misalkan memasukkan gambar, video, dan audio. Oke, judulnya udah muncul di sini. Kita coba save, kita coba jalankan ya. Seperti biasa kita cari dulu file kita di folder. Saya simpan di dokumen belajar HTML. Nah, ini ada index2. Saya drag, saya jalankan di browser. Oke, nah di sini ada, teman-teman bisa diperhatikan judulnya memasukkan gambar, video, dan audio. Oke, nah selanjutnya kita perlu bikin folder baru ya untuk menyimpan aset. Aset ini dimaksudnya adalah file mentahan dari gambar, video, dan audio itu sendiri. Nah, caranya adalah kita kembali lagi ke text editor kita. Buat teman-teman yang pakai Visual Studio Code, masuk ke Visual Studio Code-nya. Di sebelah kiri ini ada Explorer ya buat folder kalian. Nah, ini kita klik di bagian belajar HTML, folder utama kita, terus klik kanan. Ya. Di sini ada new folder. Ya, bikin folder baru, kita klik di situ. Nah, terus kita namain, masukkan nama folder baru kita. Bebas ya. Kalau di sini saya namain asset web. Oke. Nah, kenapa kita perlu bikin folder? Ini maksudnya biar susunan file kita rapih aja gitu. Jadi nggak bercampur dengan file HTML yang lain yang sifatnya media, gambar, audio, video kita masukin ke dalam folder asset web, gitu ya. Oke, sekarang kita coba cari dulu ya. Kita coba cari file gambar, video, dan audionya di Google ya. Kita coba cari. Kalian buka Google-nya, misalkan kita cari gambar dulu ya, gambar, misalkan gambar desa ya, pemandangan desa. Nah, ini kita pilih aja salah satu.
Oke, nah misalkan yang ini ya, kita save. Oke, kita masukin ke dalam folder kita, folder belajar HTML, simpan di aset web, kita namain namanya desa. Oke, save. Oke. Nah, selanjutnya kita cari video ya, video pendek aja, misal 5-10 detik ya. Misalkan animal short video ya. Oke, kita mau cari video pendek binatang aja. Oke, ini coba. Nah ini mungkin video kucing oke lah ini. Video kucing ini, oke, kita download free aja. Ini 10 detik cukup saya rasa. Oke, oke sudah terdownload. Terus kita cari file audionya, teman-teman ya. Ini kita buat short audio ya. Oke, kita ada. Nah ini, Mixkit lagi webnya. Oh ini ada banyak pilihan. Nah ini apakah suara soundnya ini masuk ke video ini saya nggak tahu ya. Tapi ini ada suaranya kok. Nah ini mungkin cukup lah, cuman 1-2 detik atau 4 detik mungkin ya. Nah ini saya pakai yang 4 detik ya. Kita download. Oke, sekarang kita udah berhasil ya download gambar, audio, dan video. Sekarang gambar, audio, dan videonya kita pindahin teman-teman. Kita pindahin ke dalam folder aset web. Oke. Sekarang tadi saya cari dulu video saya. Nah ini dia. Kita masukkan ke dalam folder belajar HTML. Masukin ke dalam aset web. Ya. Oke, sampai sini aset web kita udah kumpul di satu folder yang sama. Oke, selanjutnya kita kembali ke project coding kita. Sekarang yang pertama kita akan masukin dulu audio ya. Caranya teman-teman buka tag seperti ini, lalu ketik audio. Oke. Terus jangan lupa tutup ya. Ini karena sudah ada muncul penutupnya ya. Pembuka dan penutup. Lalu di bagian pembuka ini tambahkan controls. Oke. Nah, sudah seperti ini. Sekarang di bagian dalam di antara pembuka dan penutup tag audio itu kita buka lagi tag source ya. Nah, seperti ini. Ini kita gunanya buat memanggil file audio kita disimpan di mana, gitu ya. Lalu setelah source ya kita tutup. Nah, spasi ketik src ya. src lalu kita tadi kan file kita disimpan di file video, audio, dan gambar itu kan disimpannya di aset web ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis ya aset web. Oke. Aset web garis miring. Nah, enaknya teman-teman pakai Visual Studio Code, dia langsung mendeteksi dalam folder aset web itu ada apa aja isinya, gitu ya. Nah, di sini ada desa.jpg, ini kan gambar ya, nggak mungkin kita masukin dalam tag audio. Ada suara.wav ya, ini file audio milik saya, dan ada video kucing.mp4. Nah, karena ini untuk suara, untuk audio kita pilihnya yang suara.wav. Nah, ini hati-hati penamaan filenya ya, harus sesuai. Karena kalau penamaan filenya nggak sesuai, ini nggak akan jalan, teman-teman. Oke. Lalu setelah kita src, kita panggil filenya, lalu kita spasi lagi, tulis type, teman-teman ya. Nah, di sini kita ketik type-nya tuh ini file apa. Kita kasih tahu ini adalah file audio, garis miring ya. Lalu extensionnya apa? Ini kan extensionnya adalah .wav ya, wav gitu ya. Kita tulis .wav.
Oke, seperti ini teman-teman ya. Jangan lupa di save ya, file save. Oke, sekarang kita jalankan di browser kita. Kita kembali ke browser kita sini lalu kita refresh. Oke. Kalau teman-teman berhasil bikin codingan untuk audionya, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ini tampilannya mirip kayak MP3 ya, mungkin ya. Mirip kayak play musik, aplikasi buat ngejalanin musik ya. Persis seperti ini. Nah, saya coba jelaskan sedikit dulu di bagian codingnya. Di sini kenapa ada controls? Ini agar audio kita itu bisa di play dan di pause-nya itu manual ya. Di sini ada tombol play manualnya gitu. Kalau misalkan tanpa kontrol sini, dia akan menjalankan audionya secara otomatis pada saat webnya ini di refresh gitu ya. Jadi dia langsung ngeplay sendiri gitu. Tapi karena kita pengen manual, ditambahkan coding controls di sini ya. Terus search ini adalah untuk memanggil di mana file suara kita, dan ini adalah tipenya audio, dan yang setelah slash ini adalah tipe file ya. Dot apa? Kalau misalkan .mp3 di sini ganti menjadi .mp3 atau /mp3 gitu. Sekarang kita coba play ya. Oke. Ini saat saya play dia masuk audionya. Maksudnya tetap jalan gitu loh. Jadi kita berhasil masukin audio ke dalam website menggunakan HTML. Oke, kita udah berhasil ya. Selanjutnya kita mau masukin video ya, teman-teman. Oke. Kita masukin video. Nah, di sini untuk video sebetulnya tag-nya atau codingnya sendiri mirip-mirip dengan audio ya. Kita buka dulu video ya, buka tag video, kita tutup, nah terus kita enter, nah ya, kita kembali ke atas. Di sini kita masukkan juga controls ya, karena kita pengen video ini start dan stopnya kita manual ya. Nah, kalau di video ini kita bisa tambahkan width, teman-teman ya. Width itu artinya lebar frame dari video itu mau seperti apa, dan ini bebas teman-teman bisa menentukan gitu ya. Nah, misalkan saya mau 300 pixel px ya. Terus tinggi ke bawahnya itu misalkan 150 setengahnya ya dari lebar. Ini nominalnya bebas ya, menyesuaikan dengan teman-teman maunya seperti apa. Oke, lalu di bawah kita tambahkan ya, sama seperti yang ada di sini ya. Kita pakai source juga. Kita pakai source ya. Kita tutup. Oke. Nah, di sini kita panggil src ya. Nah, kita simpan video kita kan di folder asset web ya. Asset web garis miring. Nah, kita panggil video kucing ya. .mp4. Nah, ini tipenya, tipe extension adalah mp4. Nah, di sini kita ketik type. Kalau tadi type-nya audio, sekarang adalah video ya. Garis miring mp4. Oke, ini teman-teman ya. Oke, kita jangan lupa save. Kita sekarang coba running ya. Kita buka browser kita refresh. Oke, video kita udah mulai masuk nih teman-teman. Ya, nah ini biar nggak bertumpuk ya. Saya pengen videonya disimpan di bawah ya. Kita harus kasih break namanya biar dia pindah ke bawah. Nah caranya adalah kita masuk ke codingan kita. Nah di antara penutup audio dan pembuka video kita tambahkan satu coding baru namanya BR. Nah, BR itu adalah kayak enter lah kalau misalkan kita ngetik di Word itu, biar dia pindah posisinya ke bawah ke baris baru gitu ya. Kita coba. Oke, turun ke bawah. Cuma ini terlalu mepet mungkin ya. Saya kasih garis ya, garis pembatas. Kalau garis pembatas ini namanya HR ya. Teman-teman bisa pakai HR. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada garis pembatas. Oke. Nah, ini kalau misalkan terlalu kecil, ya, terlalu kecil bisa kita perbesar lagi. Misalkan ini di lebarnya di 2 kali lipat 600, lebar ke bawahnya atau tingginya menjadi 300 pixel. Oke, kita coba.
Nah, oke, ini jadi harusnya jauh lebih jelas ya. Kalau kita coba play, nah ini videonya berjalan ya teman-teman. Oke, videonya berjalan ya. Jadi codingan kita berhasil untuk masukin video. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kita mau masukin gambar ya. Kalau kita masukin gambar, seperti biasa kita kasih spasi ke bawah dulu ya, biar dia di baris yang baru gambarnya, biar tidak berdempet dengan video. Ya, di sini untuk masukin gambar, kita buka tag img. img ya, seperti ini. Kepanjangan dari image gitu ya. Oke, lalu jangan lupa ditutup ya. Setelah img ini kita kasih panggil file gambarnya. Nah, gimana caranya? Sama ya, seperti yang sebelumnya di audio dan video, kita pakai src lagi ya. Terus kita panggil, kalau misalkan disimpan di dalam folder, kita panggil nama foldernya dulu. Set.web ya. Garis miring. Nah, di sini ada desa.jpg. Ya, saya pakai itu. Nah, selanjutnya kita kasih ALT. Nah, ALT itu untuk apa? ALT itu untuk memberikan deskripsi atau keterangan ini tuh gambar apa gitu ya. Saya kasih ini adalah gambar desa. Oke, gambar desa. Yap. Sekarang kita atur lebarnya mau berapa nih. Misalkan kita lebarnya, dan lebarnya dalam satuan pixel juga, saya pengen lebarnya itu di 600 ya. 600 pixel. Nah, biar kita dapat ukuran gambar yang proporsional ya, kita nggak perlu set tingginya berapa. Kita cukup panggil aja salah satu, mau teman-teman mau panggilnya itu tingginya atau lebarnya. Sehingga nanti kalau misalkan saya set lebarnya 600 misalkan di sini ya, nanti HTML ini canggihnya dia bisa menentukan kalau misalkan gambar ini dibuat lebarnya 600 pixel, tingginya yang proporsional tuh di berapa gitu ya, sehingga gambar kita tuh nggak akan gepeng, nggak akan kelebaran, nggak akan ketinggian gitu ya. Jadi cukup salah satunya aja, beda dengan di video. Kalau di video kita bisa tentukan gitu ya, sebetulnya ini opsional. Kalau teman-teman mau menentukan keduanya, lebar itu kan width dan tingginya itu adalah height, teman-teman bisa menentukan dengan manual. Tapi kalau misalkan mau salah satu entitasnya saja yang mau dipanggil, nggak jadi masalah juga. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran yang proporsional, sesuai dengan angka yang kita set ya. Oke, sekarang kita save. Jangan lupa kita save file save. Sekarang kita coba running di browser kita. Oke. Nah, ini kan sudah proporsional ya teman-teman. Kita set lebarnya di 600 pixel. Nah, ini tinggi ke bawahnya dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Gimana cara dia atau tinggi itu berapa biar bisa menyesuaikan dengan lebarnya. Oke, saya harap sampai sini teman-teman bisa memahami bagaimana cara memasukkan gambar, video, dan audio, dan bisa dipraktikkan langsung di perangkatnya masing-masing. Ya. Oke, cukup sekian mungkin untuk pembahasan video kali ini, materi HTML kali ini tentang gambar, video, dan audio. Selamat mencoba dan semangat terus dalam belajar. Sampai bertemu lagi di video materi HTML kita berikutnya.